Entrepreneurship Smart Guide atau ESG model akan membantu teman-teman untuk secara runut bagaimana tahapan, langkah, tindakan sampai kemudian mengembangkan usaha yang akan teman-teman bangun nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang sedang ngikutin mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Waliono atau biasa dipanggil Kak Jojo oleh teman-teman mahasiswa. Tugas saya kali ini adalah untuk memperkenalkan materi pembelajaran kewirausahaan karena hari ini saya diminta untuk memimpin pusat pengembangan kewirausahaan dan karir. Nah, teman-teman sekalian, materi pembelajaran kewirausahaan di tahun ini kita ikut dengan gagasan Pak Nadiem Makarim, yaitu untuk menciptakan sebuah kampus merdeka. Apa itu kampus merdeka? Kampus yang ingin menciptakan sebuah penelitian di luar program studinya, tapi dalam rangka untuk menciptakan inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan yang baru dan bermanfaat bagi bangsa. Nah, apakah materi kewirausahaan yang akan kita ikuti setahun ke depan selaras dengan kampus merdeka? Ya, sudah pasti. Karena apa? Karena kita memang benar-benar ingin menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak hanya sebatas tahu, tapi bisa menciptakan sebuah inovasi, sebuah keputusan, sebuah karya, sebuah tindakan yang lebih terarah, terukur dan bermanfaat tentunya. Nah, jadi kalau ditanya apakah selaras dengan harapan Pak Menteri Kemendikbud, sudah pasti gitu. Karena apa? Sampai pada pertemuan keempat, teman-teman dijamin bisa buat keputusan bisnis. Karena apa? Karena kali ini Entrepreneurship and Career Development Universitas Medan Area menggunakan sebuah model baru, ya kan, yang kita adaptasi dari konsep-konsep bisnis yang berhasil di seluruh dunia. Biasa nantinya akan kita sebut dengan ESG model, ya kan. Nah, apa Entrepreneurship Smart Guide atau nanti akan kita perkenalkan, biasa nantinya akan kita sebut dengan ESG model satu persatu di bab-bab yang berbeda. Tapi akan sedikit saya jelaskan tentang inti dari pokok persoalan pada Entrepreneurship Smart Guide. Nah, teman-teman sekalian, secara umum materi pembelajaran di kampus itu cenderung sangat teoretik. Saya yakin teman-teman pasti nggak suka dan kadang-kadang bertanya dalam hati, belajar wirausahaannya di mana sih? Pengalaman berwirausahanya di mana sih? Insight-nya kok nggak dapat ya? Nah, pasti ini beberapa persoalan-persoalan yang teman-teman dapetin. Ditambah lagi mungkin konsep pembelajaran yang teman-teman rasakan tidak seperti yang teman-teman harapkan ya. Tapi kita juga harus pahami bahwa tugas dosen adalah memberikan rangka dan konsep. Dan kemudian para mahasiswa diminta untuk mengembangkan konsep itu. Nah, teman-teman sekalian, selain nanti teman-teman akan dipandu oleh para dosen dengan model Entrepreneurship Smart Guide, Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir atau Entrepreneurship and Career Development akan mengajak teman-teman untuk aktif dalam beberapa program. Antara lain adalah bincang-bincang yang akan diadakan 2 minggu sekali, ya kan, siapapun boleh ikut, ya kan, ya khususnya kalian yang ikutin mata kuliah kewirausahaan itu wajib ya, karena di dalam itu ada banyak nutrisi-nutrisi tentang bagaimana mengoptimasi kondisi katakanlah pandemik ini untuk bisa bermanfaat dan bisa tetap menghasilkan uang, atau bagaimana caranya media sosial kalian itu bisa bermanfaat dan berdampak pada ekonomi kalian gitu. Nah, kemudian ada juga business guidance. Nah, business guidance ini diikuti oleh teman-teman yang memang sudah punya bisnis, pengen ngembangin bisnisnya, pengen ngerapiin bisnisnya, dan pengen ngembangin ulang visi bisnisnya, sehingga ke depan impact-nya jauh lebih besar. Gitu. Nah, berikutnya adalah nanti ada seminar wirausaha teman-teman sekalian yang sering biasa kita sebut dengan Millennials Power, ya kan? Biasanya Uma akan ngundang beberapa tokoh-tokoh muda, anak-anak muda kaya raya, ya kan, yang udah sukses sejak dini gitu ya, yang akan memberikan pengalaman, bercerita tentang cara mereka sukses dan dimulai dari bagaimana mereka itu fight di awal. Karena kalau misalkan saya ngundang tokoh terlalu besar, teman-teman nggak akan bakal bisa ngikutin ceritanya gitu, karena pasti langsung akan ngomongin gagasan besar kenapa bapak sukses gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama anak muda sukses, kita biasa akan diajak untuk nyebur di pengalamannya pada saat awal merintis bisnisnya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapetin banyak insight di dalamnya. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan kompetisi. Salah satunya adalah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, ya kan, dimana teman-teman yang kalau ngikutin program ini itu akan mendapatkan hibah antara 15 sampai 20 juta rupiah. Itu gratis teman-teman sekalian. Nah, jadi mesti ikutin kegiatan kewirausahaan, bukan hanya sebatas ngikutin mata kuliahnya ya,
Tapi kalau bisa ikutin seluruh rangkaian program yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Universitas Medan Area. Kampus kalian tuh keren banget ya, serius. Ini buktinya bahwa teman-teman akan diajak di program-program ini gitu. Itu yang buat keren ya. Nah, berikutnya adalah ada satu lagi program yang mirip dengan program sebelumnya yang saya sebutkan, yaitu kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Apa sih bedanya? Nah, ini hanya beda yang buat juga sebenarnya, selain secara teknis juga berbeda nantinya. Beda di modal juga. Nah, kalau KBMI tadi atau kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia, itu modalnya antara 10 sampai 15. Kalau kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia itu 10 sampai 25 juta rupiah. Beda ya gitu. Dan pelaksana juga beda. Tapi sama-sama pemerintah tentunya penyelenggara ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman saya saranin untuk tetap ikut mata kuliah kewirausahaan. Nah, selain itu, nanti teman-teman juga akan mengikuti kegiatan praktikum yang secara detail sebanyak 6 kali ya. Dimana teman-teman akan memulai pertama kali adalah membuat Nabel Purpose. Kemudian diikuti oleh kegiatan riset. Kenapa? Karena riset adalah dasar yang kuat untuk kita membuat keputusan usaha atau gagasan. Nah, yang terakhir, nanti kita akan membuat sebuah action plan. Ini barangkali yang agak jauh dari sebelumnya teman-teman kalau ngikutin kelas-kelas kewirausahaan. Nggak diminta untuk buat action plan-nya. Ini yang paling penting nantinya. Nah, jadi jangan sampai nggak ikutin. Nah, yang terakhir nanti adalah bagaimana mewujudkan action plan teman-teman sekalian. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Nah, setelah kita ngikutin 6 praktikum reguler ya, berikutnya kita akan ada tambahan 2 praktikum plus. Namanya adalah Entrepreneurship Exhibition, yaitu dimana setelah kita tadi buat Nabel Purpose, kemudian buat riset. Setelah riset kita memunculkan sebuah gagasan, baik itu produk atau jasa. Berikutnya adalah kita menyiapkan agar usaha berjalan, dan setelah usaha berjalan kita diajak untuk ngikutin Entrepreneurship Exhibition yang nantinya juga akan dibawa oleh dosen, Bapak Ibu dosen kita yang ngajar di kelas nantinya. Nah, setelah Entrepreneurship Exhibition, di dalam praktikum tersebut juga secara paket bundle ada praktikum digital. Jadi pada saat Entrepreneurship Exhibition juga ada praktikum digital, tapi praktikum digital juga ada sendiri. Nah, jadi ada 2 praktikum plus, yaitu Entrepreneurship Exhibition dan praktikum digital. Pakai apa praktikum digitalnya? Kebetulan Uma punya portal sendiri untuk bisa ngajarin teman-teman atau ngajak teman-teman untuk aktif dalam mengoptimasi produknya, menjual produknya, share produknya di portal digitalnya Uma, yaitu jual beli Uma ACID. Jangan lupa kunjungi ya. Nah jadi teman-teman saya saranin untuk tetap ikut mata kuliah kewirausahaan. Ikutin tahapannya, ikutin saran dosennya, ikutin tahapan praktikumnya. Karena apa? Praktikumnya adalah bentuk nyata dari sebuah keputusan teman-teman untuk mulai menggagas sebuah itikad baik menjadi seorang wirausahawan tentunya gitu. Jadi jangan sampai absen juga. Kalaupun nanti nggak bisa ikutin kelas di Zoom atau Google Meeting atau di pertemuan langsung, teman-teman bisa ikutin channel ini teman-teman sekalian, ya, gitu. Jadi terus pantengin channel Entrepreneurship and Career Development ya. Itu barangkali secara umum pembelajaran kewirausahaan yang akan kita ikuti di semester yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan teman-teman kalau komitmen, kalau konsisten ikutin saran dosen di dalam seluruh rangkaian tahapan praktikum dan model pembelajarannya, saya yakin teman-teman pasti akan sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.